Pemirsa, beberapa anggota DPR RI telah mengusulkan hak angket untuk mengungkap dugaan kecurangan pemilu kepada pimpinan sidang dalam rapat paripurna perdana pasca pemilu 2024. Namun publik menilai usulan hak angket ini kurang serius. Pasalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani yang notabene adalah pentolan PDI Perjuangan tidak hadir dalam rapat tersebut. Padahal PDI Perjuangan sendiri yang menginisiasi hak angket. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Hak Angket Jangan Meleset. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Hak Angket Jangan Meleset. DPR RI tadi pagi menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang pertama seusai pelaksanaan pemungutan suara pemilu 2024. Sedianya, rapat paripurna pasca rises DPR ini menjadi momentum pengusulan hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu. Sejumlah anggota DPR dalam rapat bergantian menyampaikan urgensi dan pentingnya penggunaan hak angket dan interpelasi yang dijamin oleh konstitusi. Sebagian masyarakat yang disuarakan oleh legislator resah oleh indikasi kecurangan yang disokong pengerahan sumber daya pemerintah untuk kepentingan elektoral pihak tertentu. Di luar gedung parlemen, massa kelompok masyarakat sipil menyampaikan aspirasi dan desakan agar DPR menggulirkan hak angket. Baik legislator yang menginterupsi rapat paripurna maupun massa pengunjuk rasa sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi keresahan di tengah publik. Dorongan terhadap hak angket diutarakan dalam rapat paripurna oleh anggota DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, dan fraksi Partai PDI Perjuangan atau PDIP. Tentu saja, dorongan ini mendapat perlawanan dari fraksi-fraksi yang masuk dalam kubu tertuduh yang disuarakan legislator fraksi Partai Demokrat dan fraksi Partai Gerindra. Mereka mempertanyakan tujuan hak angket karena menilai tudingan kecurangan tidak berdasar. Perkembangan di DPR hari ini bisa dibilang mengecewakan. Padahal begitu besarnya harapan kepada wakil rakyat untuk mengambil langkah maju mematangkan pengusulan hak angket. Ketua DPR RI Puan Maharani yang berasal dari fraksi PDIP yang notabene berada di jajaran pengusung Ganjar Pranowo pencetus hak angket bahkan tidak tampak dalam rapat paripurna. Di rapat paripurna, Puan diwakili oleh Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pidatonya yang dibacakan Sufmi, Ketua DPP PDIP itu juga sama sekali tidak menyinggung tentang pengajuan hak angket. Walau kader PDIP secara sporadis berulang kali menyatakan partainya akan ikut mengusulkan dan mengegolkan hak angket, sesungguhnya hingga kini belum ada sikap tegas pimpinan partai. Ini berbeda dengan PKS, PKB, Partai Nasdem, bahkan P3 selaku mitra PDIP di Pilpres. PDIP saja yang tampak masih mundur-mundur, bukan maju mundur, karena ketidaktegasan sikap partai. Dengan jumlah kursi terbanyak di DPR, PDIP memang ikut memegang kunci keberhasilan mengegolkan hak angket. PDIP, P3, PKS, PKB, dan Nasdem saling membutuhkan dalam pengguliran hak angket. Dalam hitungan porsi kursi di DPR, kehilangan salah satu fraksi itu saja sudah menyusutkan peluang hak angket hingga ke titik nol. Sikap PDIP yang belum memberikan sinyal terang benderang, mudah-mudahan karena tengah mematangkan kesiapan dokumen pengusulan hak angket, bukan karena mulai tergoda menyeberang ke kubu yang menganggap pemilu 2024 baik-baik saja. Terlebih dari klaim Demokrat dan Gerindra hari ini, indikasi kecurangan dengan pengondisian hasil pemilu sudah kasat mata. Bukan hanya terlihat di perjalanan proses Pilpres, melainkan juga pada pemilu legislatif atau Pileg. Kejanggalan lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang diketuai putra bungsu Presiden belakangan ini menggenapi kecurigaan. Pelaksanaan hak angket akan memberikan kejelasan kepada publik tentang ada atau tidaknya intervensi pemerintah terhadap hasil pemilu. Harapan itu digantungkan kepada kelima fraksi agar segera mengeksekusi usulan hak angket. Sikap fraksi yang mundur-mundur dan saling menunggu hanya akan membuat harapan masyarakat akan angket bisa layu sebelum berkembang.
Hak angket jangan meleset, itulah topik editorial malam hari ini dan saya akan membahasnya bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group. Sudah ada Kang Ade Alawi. Selamat malam Kang Ade. Selamat malam Sylvia. Kang Ade, hari ini sebetulnya banyak dinanti oleh sebagian masyarakat kita karena ini merupakan sidang paripurna pertama pasca pemilu 2024. Tapi apa yang terjadi hari ini Kang Ade, apakah sesuai dengan ekspektasi masyarakat yang menginginkan agar hak angket digulirkan? Ya, terlihat ada pemandangan yang jomplang ya antara di dalam parlemen, di dalam ruang sidang paripurna dan di luar parlemen ya, di luar gedung DPR. Di dalam yang kita harapkan PDIP, kita harapkan menjadi motor perguliran hak angket, tampaknya seperti meredup ya, kurang greget ya. Ini terlihat misalnya ketika salah satu anggota fraksi PDIP, Arya Bima, menyampaikan tidak ada ketegasan di situ, tidak ada ketegasan misalnya soal dugaan kecurangan pemilu. Karena kalau kita lihat dari statement sebelumnya, tim Paslon 03 mengatakan bahwa terjadi kecurangan pemilu yang bersifat TSM, terstruktur, sistematis dan masif ya. Tapi apa yang disampaikan oleh Arya Bima sangat-sangat normatif. Tidak bagaimana membuka dugaan-dugaan itu dan kemudian juga tidak mendorong secara tegas adanya hak penyelidikan yang dilakukan oleh DPR yang bernama hak angket. Kalau kita lihat hak angket ini kan sebenarnya momentum juga. Bagaimana kecurangan pemilu ini dibuka seluas-luasnya. Karena kalau kita berharap pada MK misalnya, MK kan basisnya adalah rekapitulasi suara. Tetapi dengan hak angket ini bisa lebih luas lagi. Dan ini kan dilindungi oleh undang-undang. Hak angket ini adalah hak penyelidikan ya, terkait dengan pelaksanaan undang-undang di mana terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, meluas dan berdampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah ini artinya secara legal formal, secara dasar hukum sudah ada payungnya bahwa hak angket ini adalah sebuah pilihan saya kira. Lalu absennya Ketua DPR RI Puan Maharani hari ini apa artinya itu buat momentum untuk menggulirkan hak angket ini, Kang Ade? Nah itu juga saya kira bisa mengindikasikan ya, seharusnya kan ketika sebelumnya Paslon 03 kemudian juga para pendukungnya menghendaki bagaimana ini dibuka ya kasus kecurangan pemilu ini, tetapi ketua DPR dalam hal ini adalah dalam konteks dia sebagai pentolan PDIP ini justru melakukan kunjungan kerja ke luar negeri. Nah ini kan sebenarnya kalau misalnya PDIP ingin bagaimana membangun demokrasi yang sebenar-benarnya, bagaimana menciptakan pemilu yang berkualitas, inilah saatnya harus ditunjukkan sikap PDIP secara keras. Namun demikian kita masih beruntung ya. Ada fraksi dari Koalisi Perubahan, PKS dan PKB menyampaikan secara tegas dan lantang mengenai perlunya hak angket dengan dugaan-dugaan kecurangan yang bersifat TSM. Artinya harusnya ini PDIP menjadi motor. Nah, kalau 01 dan 03 ini kompak, saya kira ini sangat menarik sekali ya, hak angket ini. Baik, nanti kita akan putarkan salah satu pernyataan dari anggota fraksi PKB yang hari ini bersuara untuk menggulirkan hak angket. Tapi sebelum itu, Kang Ade, karena kita masih berbicara soal momentum apakah hak angket itu akan terlaksana atau tidak yang diukur dari hari ini, pakar hukum tata negara Ferry Amsari mengatakan alat ukurnya bukan hari ini meskipun tidak adanya PDIP, kemudian yang berbicara hanya sedikit, tapi bukan itu alat ukurnya katanya. Coba kita putarkan dulu pernyataan dari Ferry Amsari berikut ini. Alat ukurnya bukan di hari ini ya, 3 suara atau tidak tercapainya figur-figur tertentu menyampaikan soal hak angket. Alat ukurnya apakah ada usul hak angket yang ditandatangani oleh 25 anggota DPR dari 2 fraksi minimal gitu ya. Itu alat ukurnya. Jadi tidak perlu khawatir tidak dihadiri oleh Ketua DPR atau tidak, karena bukan itu standar alat ukurnya. Nah, keseriusan juga bisa dilihat dari alasan mengajukan usul hak angket, kan bentuknya tertulis tuh. Apa yang kemudian mau diangket itu bisa dijelaskan dalam tulisan-tulisan itu. Masih cukup optimistis ya, meskipun hari ini yang bersuara hanya 3 orang, kemudian tidak ada Puan Maharani, tapi alat ukurnya adalah ketika nanti betul-betul diajukan 25 minimal ya anggota DPR yang mengajukan. Apakah Kang Ade sepakat itu yang memang harus kita fokuskan sampai ada betul-betul usulan hak angket dari minimal 25 anggota DPR?
Ya, memang yang menjadi alat ukur adalah tanda tangan ya. Tanda tangan setidaknya 25 anggota DPR. Itu memang betul menjadi alat ukur. Dan memang yang konkret dilakukan oleh fraksi Partai Nasdem ya, seperti disampaikan oleh anggota fraksinya Taufik Basari. Beliau mengatakan bahwa Nasdem memang tidak interupsi, dan Nasdem memang tidak menyampaikan sikapnya ketika paripurna tadi. Tetapi Nasdem sudah bergerak. Nasdem sudah bergerak mengumpulkan tanda tangan dan menyiapkan bukti-bukti kecurangan itu. Nah, ini memang menjadi alat ukur. Tetapi paripurna ini ada menjadi apa ya? Menjadi simbolisasi, saya kira, simbolisasi ketegasan sikap ya. Sebuah fraksi tentang suatu hal yang menurut mereka perlu ditunjukkan di situ. Jadi sikap ini sangat penting, saya kira akan menciptakan sebuah kondisi psikologis ya, kondisi psikologis koalisinya, dalamnya koalisi 03, kemudian juga koalisi perubahan. Ini penting sekali gitu. Nah, jadi menurut saya hari-hari ke depan adalah hari-hari di mana mesti ada upaya-upaya konkret. Semua pihak 01 dan 03 ini semua bergerak mengumpulkan tanda tangan. Dari situ akan terlihat keseriusannya. Dari situ akan ketahuan bahwa ini bukan gertakan. Ini kita khawatirkan. Jangan gini, seperti kata betul, Prof. Jimli ya. Karena memang DPR ini mengalami beberapa kasus-kasus pansus yang layu sebelum berkembang. Jadi kempes berikutnya gitu, masuk angin dan sebagainya. Nah, ini tidak kita harapkan. Jadi saya kira dengan satu sikap yang solid, dengan konsolidasi yang bagus masing-masing fraksi untuk menguatkan tekad, untuk mengumpulkan bukti-bukti dan menyiapkan segala sesuatu argumentasinya di dalam paripurna nanti tentang hak angket, itu saya kira memang lebih penting ya. Oke. Kang Ade, kembali lagi bagaimana kita melihat keseriusan dari inisiator, yaitu adalah PDI Perjuangan. Kita tahu pertama kali ide untuk menggulirkan hak angket ini tercetus dari calon presiden PDI Perjuangan, yaitu Ganjar. Tapi setelah itu, Kang Ade, kurang lebih ini kan sudah masuk ke bulan Maret ya, sudah hampir 3 minggu pasca pemilu. Apakah Anda melihat elit PDI Perjuangan misalnya sampai selevel Puan Maharani itu menunjukkan keseriusannya untuk mendorong hak angket? Karena terakhir kalau tidak salah yang kita dengar adalah sampai level Sekjen Hasto yang sudah bersuara. Selebihnya adalah para politikus dari PDI Perjuangan. Tapi untuk level yang lebih elit lagi, apakah itu perlu ditunjukkan statement bahwa memang PDI Perjuangan serius dan diukur dari pernyataan elitnya? Memang ini menjadi pertanyaan publik ya. Kenapa di ring 1 katakanlah Ibu Puan Maharani ini tidak menyampaikan sikapnya terkait dengan hak angket ya. Kalau kita lihat misalnya di koalisi 01, koalisi perubahan misalnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara tegas menyatakan dukungannya. Karena angket ini adalah hak konstitusional anggota DPR. Oleh karena itu harus didukung. Ini jalan yang memang harus diambil. Nah, ini kan jelas sikapnya. Tetapi kalau kita lihat dari PDIP, ini belum terlihat sikap-sikap yang memang harus ditunjukkan oleh ring satunya ya, secara tegas ya. Nah, ini perlu saya kira untuk bagaimana meyakinkan masyarakat, terutama para pendukungnya, bahwa memang perlu dilakukan hak angket untuk melakukan penyelidikan sejauh mana pelanggaran itu terjadi, TSM, terstruktur, sistematis dan masif. Nah, ini memang saya kira perlu upaya politis ya, dalam arti bisa dibuka seluas-luasnya secara terbuka di dalam parlemen nantinya dengan adanya hak angket ini. Baik, ada pernyataan dari politikus PDI Perjuangan Jurimart Girsang. Coba Kang Ade kita ukur apakah ini juga cukup meyakinkan untuk melihat keseriusan PDI Perjuangan untuk mendorong bergulirnya hak angket. Kita simak bersama. Tentang hak angket itu menjadi hak konstitusional dan itu menjadi kewenangan dari DPR RI. Ini sekarang sedang dalam bukan penjajakan lagi, koordinasi, komunikasi di antara lintas fraksi bahkan lintas partai, dan menurut saya angket itu perlu. Ya perlu, angket itu bukan untuk membuat kericuan, tidak, tetapi kita ingin menundukkan kemauan dari hak politik secara baik ya melalui hak angket. Itu saja. Nanti kita lihat bagaimana proses hak angket dan bagaimana keputusan dari pansus angket itu kita akan melihat nanti. Hak angket itu perlu, kemudian sekarang sedang dalam koordinasi dan komunikasi lintas fraksi dan partai. Apakah pernyataan ini cukup meyakinkan bahwa PDI Perjuangan memang serius, Kang Ade, untuk menggulirkan hak angket? Masih normatif ya, harusnya disampaikan hasil kajian dari tim khusus. Karena tim khusus ini adalah orang-orang tertentu, orang-orang ahli di PDIP yang mengkaji sejauh mana perlunya hak angket di DPR untuk menguak
dugaan kecurangan yang bersifat TSM. Nah ini saya kira hasil dari tim kajian ini yang seharusnya ini bisa disampaikan kepada publik. Karena kan tim kajian ini kan pasti argumentasinya bagus kan, argumentasinya kokoh gitu. Bagaimana ini perlu dilakukan gitu. Tapi yang paling penting adalah kita jangan kemudian memastikan bahwa hak angket ini adalah upaya pemakzulan ya. Karena pemakzulan ini kan tergantung dari proses di dalam pansus hak angket. Sejauh mana TSM itu terjadi atau tidak. Nah ini saya kira tidak mudah ya untuk memakzulkan ya. Karena untuk mencapai kesepakatan di dalam pansus nantinya ini kan katakanlah pada tahap hak menyatakan pendapat ini kan tidak mudah juga. Mesti 50% per satu. Belum lagi ketika sudah sepakat kemudian dilarikan ke MK. Di MK diuji lagi. Kemudian setelah di MK dilempar lagi ke Mahkamah ke Konstitusi. Ke MPR. Nah, ini menurut saya tidak mudah jalan untuk memakzulkan. Jadi jangan sampai ini kemudian ditakut-takuti ada narasi-narasi bahwa ini hanya sekedar membuat kegaduhan, hanya sekedar membuat kekacauan pasca pemilu, hanya gerakan orang-orang yang tidak siap kalah. Betul. Belum tentu tujuannya untuk memakzulkan presiden ya, karena prosesnya sangat kompleks. Tapi kan yang disasar terutama adalah penyelidikan apakah betul ada kecurangan atau tidak dan juga perbaikan pemilu ke depan ya, Kang Ade. Nanti kita akan simak bagaimana pernyataan dari Koalisi Perubahan yang justru hari ini bersuara, ada dari PKS, ada dari PKB yang menyatakan untuk mengusulkan agar hak angket bisa bergulir di DPR. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, sesaat lagi kami akan kembali. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini. Di mana etika dan moral politik berada di titik minus kalau tidak bisa dikatakan di titik nol. Ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan, maka saya kira alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Dinilai sebagai pemilu yang paling brutal. Brutal. Apakah ini harus diselesaikan memang dengan jalur hak angket, Kang Ade, untuk melihat apakah sebrutal apa pemilu kita kali ini? Ya, hak angket adalah salah satu upaya ya untuk menguak dugaan kecurangan pemilu yang bersifat TSM. Ada salon-salon lain, Bawaslu, kemudian juga MK. Tetapi yang paling menarik saya kira hak angket ya. Karena di dalam hak angket ini ada ada ruang, kemudian juga ada waktu yang saya kira bisa panjang juga di situ bersidang nanti, bisa memanggil pihak-pihak yang memang harus dihadirkan, baik yang katakanlah yang pro dan yang kontra ya. Sehingga dengan demikian proses di pansus ini bisa kita lihat secara terbuka. Rakyat ingin tahu bagaimana secara detail bagaimana panitia pansus angket ini bisa mendalami dugaan-dugaan kecurangan, bagaimana kinerja penyelenggara pemilu, bagaimana kinerja pengawas, Bawaslu dan sebagainya. Nah, ini kan angket ini kan berangkat dari pemikiran betapa masifnya kecurangan-kecurangan ini. Nah, misalnya di tim paslon 01 itu menemukan ada 100 bukti kecurangan. Ada 10 pola kecurangan pemilu ya yang dimulai dari pra, saat dan pasca. Nah, ini kan perlu dibuka. Nah, hal itu juga terjadi pada paslon 03. Paslon 03 juga menyatakan bahwa ada dugaan kecurangan pemilu terjadinya sebelum, saat dan pasca. Nah, ini kan harus dikuak. Nah, tetapi yang lebih penting lagi adalah bahwa hak angket ini ada proses bagian dari proses berdemokrasi. Kita memiliki sistem ketenagaraan yang luar biasa, semua saluran ada. Nah, oleh karena itu gunakanlah sebaik-baiknya. Jangan kemudian sejak awal sudah dicurigai macam-macam. Karena hak angket ini sebenarnya bukan hak DPR yang baru. Setiap pemerintah sejak zamannya Ibu Mega, kemudian juga Gus Dur, SBY, ini kan selalu dilaksanakan. Ada yang sukses, ada yang memang melempem di tengah jalan. Ada suara-suara yang mengatakan bahwa kenapa baru sekarang hak angket digulirkan. Kemudian kita lihat saja yang berbicara di DPR hari ini adalah perwakilan dari mereka yang katanya kalah pada saat pemilu, makanya bersuara, berteriak-teriak minta untuk adanya hak angket. Nanti kita akan bahas lagi. Kang Ade, usai jeda pemirsa, editorial malam akan kembali sesaat lagi.
Baik pemirsa, kami membuka polling di akun X Metro TV dengan pertanyaan apakah harapan masyarakat terhadap penggunaan hak angket akan terwujud. Dan 66 netizen yang berpartisipasi dalam polling ini mengatakan ya, ternyata masih banyak masyarakat kita, netizen kita yang optimistis bahwa hak angket akan terwujud. Kang Ade, kembali tadi ke pertanyaan saya bahwa ada narasi-narasi bahwa kenapa hak angket itu baru diajukan sekarang dan diajukannya pula oleh mereka yang kalah. Apakah dua narasi ini adalah narasi yang memang wajar diajukan atau justru kontraproduktif? Ya, narasi mengenai perlunya hak angket ini memang mengalami signifikansi ya ketika kita melihat berbagai kecurangan ya. Koalisi masyarakat sipil untuk yang menolak, koalisi masyarakat sipil tolak pemilu curang misalnya menemukan dugaan terjadinya 104 kecurangan ya, mulai dari pemilu pilpres, pileg dan sebagainya. Nah ini menurut saya ini perlu ditelusuri lebih jauh ya dengan hak angket. Jadi hak angket ini adalah hak penyelidikan terhadap kasus-kasus terkait dengan pelaksanaan undang-undang yang bersifat meluas, kemudian juga penting dalam rangka kita menegakkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini hak itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, oleh karena itu hak angket ini perlu dilakukan seperti itu. Oke, terlepas dari apapun motifnya, tidak perlu terlalu dicurigai terlalu jauhkah, Kang Ade, karena memang secara konstitusional memang dijamin kok hak angket itu? Ya betul, karena ini bagian dari proses demokrasi ya. Demokrasi ini membutuhkan proses ya. Nah proses inilah akan menciptakan demokrasi kita mengalami kematangan. Kita adalah negara demokrasi ketiga setelah Amerika dan India. Oleh karena itu saluran demokrasi yang ada dan dijamin oleh undang-undang hendaknya ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja ini perlu ada upaya transparansi. Bagaimana nanti akuntabilitasnya, panitia angket ini bisa bekerja dengan baik. Jangan sampai meleset sesuai dengan judul kita ya. Yang paling penting adalah jangan kemudian layu sebelum berkembang. Jadi harus tetap semangat. Oleh karena itu perlu konsolidasi baik itu di 01 atau dan di 03. Oke, terima kasih Kang Ade Alawi sudah berbagi pandangannya di editorial malam hari ini. Pemirsa, demikianlah akhir dari editorial malam. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.